Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 262 Kebenaran. Dia sangat ingin memiliki hubungan dengan orang ini, tetapi bisnis yang ia jalani sekarang semua berhubungan dengan mobil, jika berbisnis dengan Robert maka tidak akan memiliki kaitan apapun. Dengan ingin menyenangkan Robert, pasti akan banyak orang yang akan memeluk kakinya Joel dan pasti tidak akan ada kesempatan bagi dirinya. Nelson sendiri mengetahui dengan jelas jika dirinya tidak memiliki kesempatan untuk berdekatan dengan Robert, dan ini membuat dirinya merasa sedih. Tetapi hari ini dia melihat Robert muncul di toko mobil 4S-nya. Orang kaya baru yang berada di matanya ini, membuat Nelson tidak ingin kehilangan kesempatannya. Ketika dirinya memutarkan tubuhnya ke arah Robert, manajer Zhang mengira bos besar berjalan ke arahnya dan seketika merasa senang, lalu merasa dirinya orang yang dicari. Dia dengan segera menyambut dan membungkukkan tubuhnya, CEO Nelson, hari ini Anda sempat berkunjung ke toko, biar aku menyeduhkan teh untuk Anda. Tidak perlu, aku tidak ingin meminumnya. Nelson berkata lalu ketika dia memikirkan sesuatu dan berkata, jenis teh apa yang kamu punya? Teh merah terbaik dari Gunung Wui, dan harganya 3.000 RMB /2 kilogramnya. Manajer Zhang segera berkata. Nelson berkata, bagi dirinya teh tersebut tidak terbilang baik, hanya bisa dikatakan biasa saja. Apalagi dirinya yang datang dalam 8 tahun sekali pasti tidak akan mempersiapkan teh yang bagus. Setelah merasa ragu, dia tetap berkata, seduhkan 2 gelas dan bawakan kemari, lalu apakah kedua orang itu datang bersama? Cecilia sedang berbincang dengan Robert. Nelson sendiri tidak merasa ada karyawan seperti ini dan juga dia tidak mengenakan seragam kerjanya. Manajer Zhang melihat ke sana dan tidak sempat berpikir kenapa harus membuatkan 2 gelas teh, karena pertanyaan bos besar ini harus segera dijawabnya. Kedua orang ini baru saja ingin mengatakan hal ini kepada Anda. Mereka berdua sungguh keterlaluan, mereka datang untuk membeli mobil. Tetapi tetap mengatakan jika terjadi masalah, aku sendiri telah meminta teknisi untuk memeriksanya 2 kali, tetapi mereka tetap tidak percaya, bos Anda tidak perlu marah. Aku akan meminta mereka segera membawa mobil ini pergi. Manajer Zhang berkata, dan berjalan ke arah Robert. Nelson terdiam dan menahannya lalu berkata, apakah kamu berkata kasar kepada mereka? Tentu saja tidak. Aku orang yang profesional, bagaimana boleh berbicara seperti itu, hanya saja orang ini. Manajer Zhang yang ingin kembali berkata, tetapi Nelson sangat malas untuk mendengarnya, dia hanya ingin memastikan jika karyawannya sendiri, tidak melakukan sebuah kesalahan kepada Robert. Tanpa memperdulikan manajer Zhang, Nelson berjalan ke arah Robert. Manajer Zhang mengira bos besarnya ini ingin menyelesaikan permasalahan lalu dengan segera berkata, CEO Nelson, biarkan aku saja yang mengurus semua ini, sebenarnya ini bukanlah permasalahan yang besar, hanya. Ketika berkata, kedua orang ini hampir mendekatinya. Diam, kenapa berisik sekali? Nelson dengan tidak sabar berkata, lalu tersenyum dan mengeluarkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Robert. Tuan Li, sungguh kebetulan bisa bertemu dengan Anda di sini. Perkataannya ini membuat manajer Zhang bingung dengan sapaan yang sopan ini. Tuan Li? Anda? Kenapa bos menggunakan nada yang seperti ini untuk berbicara dengan orang ini? Bukankah hanya orang kelas biasa yang membeli mobil saja, dan palingan dia hanya berasal dari kalangan menengah saja? Dan Robert melihat ke arah Nelson lalu bertanya, siapa kamu? Dia yang tidak berjabat tangan ini membuat Nelson merasa canggung, juga dengan tidak peduli dan santai menyimpan kembali tangannya, sambil memperkenalkan diri, aku adalah bos di toko ini, namaku Nelson Xiao, benar-benar sebuah kehormatan Tuan Li bisa datang untuk membeli mobil, jadi mobil apa yang ingin dibeli oleh Tuan Li? Apakah sudah membuat keputusan? Sudah, hanya saja pelayanan di toko kalian, membuat aku ingin mengembalikannya saja. Robert berkata. Nelson sendiri telah mendengar manajer Zhang menjelaskan sedikit walaupun tidak tahu permasalahannya lebih detail. Tetapi apapun itu alasannya, orang yang telah menjadi bahan pembicaraan tempat ini, tidak boleh tersinggung. Dan walaupun orang ini sengaja mencari perkara, tetap harus diterima. Senyuman di wajah Nelson tetap tidak berubah dan berkata, mungkin ada kesalahpaham di sini,
Permintaan Anda bisa kami terima, ingin berganti mobil atau ingin dikembalikan juga boleh, anggap saja untuk menjalin pertemanan. Tidak hanya ingin mengganti mobil, dan mengganti 3 kali lipat uang mobil. Robert berkata. Dia tidak karena sikap Nelson menjadi lunak, dengan berani mengganti mesin dan menjual kepada konsumen, dan menjadi seorang bos pantas menerima kepahitan ini. Nelson terkejut ketika mendengar ini, untuk mengganti mobil ataupun ingin meminta uangnya kembali, bagi dirinya ini adalah hal biasa, tetapi harus mengganti 3 kali lipat harga, terbilang cukup keterlaluan. Walaupun dia ingin berteman dengan Robert, tetapi tidak bisa menghaburkan uang seperti ini, jika tersebar keluar akan dianggap seperti orang dirinya ini. Maka dari itu, senyuman di wajah Nelson sedikit berkurang dan berkata, Tuan Lee, aku tidak begitu paham tentang ini, jika memang karena pelayanan yang buruk, seharusnya tidak perlu mengganti rugi bukan? Perlu diganti atau tidak, seharusnya kamu tanyakan sendiri kepada manajer MU ini, aku merasa dia akan memberikan sebuah jawabanmu untukmu. Robert berkata. Nelson memutarkan kepalanya dan bertanya kepada manajer Zhang, ada apa ini? Manajer Zhang segera memutarkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengerti apa maksud dari tuan ini. Cecilia, bukalah rekaman dari telepon genggammu. Robert memutarkan kepalanya dan berkata kepada Cecilia. Ketika Cecilia membuka kameranya, dan ketika video ini berputar, Robert berkata kepada manajer Zhang, aku hanya perlu bertanya kepadamu, mobil C260 liter yang kamu jualkan kepada Cecilia ini, apakah semuanya ini asli, dan tidak ada penipuan apapun? Jika beberapa menit yang lalu pertanyaan ini dilontarkan, manajer Zhang akan menjawabnya dengan tanpa ragu. Tetapi sekarang, telepon genggam yang telah merekam semua ini, lalu Nelson yang telah berdiri di sini, membuat hatinya merasa tidak tenang. Karena percaya dengan teknisi tua itu, membuat detak jantungnya berdetak dengan kencang. Manajer Zhang yang terlihat ragu, dan berkata dengan tidak jelas, Nelson sendiri dapat memahami, semua ini pasti sudah tertangkap basah jika tidak Robert tidak akan meminta ganti rugi. Dia tidak tahu kerumitan apa ini, tetapi dirinya dapat memastikan untuk tidak memperdulikannya. Mengingat hal ini, Nelson segera memotong lalu berkata, karena Tuan Lee telah mengatakan ini, maka kita akan menggantinya, mari kita ke atas untuk meminum teh sejenak, sambil meminta bagian keuangan untuk menghitung uangnya. Robert menggelengkan kepalanya lalu berkata, waktu kami tidak banyak, dan kami akan menunggu di sini, dalam 10 menit uang ini diberikan atau tidak, kami akan tetap pergi. Kekerasannya membuat Nelson tidak berkata apapun lagi, karena takut terlalu banyak berkata. Karena dia telah menuruti perkataan Robert, maka tanpa berkata lagi, dia segera meminta bagian keuangan untuk menghitung uang kepada Cecilia juga uang ganti rugi sebanyak 3 kali lipat. Melihat dari sikap dia ini, Robert tidak ingin mencari ribut lagi, lalu meminta Cecilia untuk menghapus video terus, kemudian keluar dari toko 4S ini. Tuan Lee hati-hati di jalan, jika lain kali membutuhkan bantuan, hubungi aku saja, agar kelak kita bisa berteman. Nelson mengantarkan mereka keluar dari pintu dengan ramah, lalu memberikan kartu namanya kepada Robert. Setelah mengambil kartu nama itu, Robert menganggukkan kepalanya lalu pergi. Ketika bayangan kedua orang ini menghilang, senyuman di wajah Nelson perlahan menghilang, lalu terlihat wajah yang dalam. Dia memutarkan tubuhnya, lalu melihat tubuh manajer Zhang yang bergetar dan bertanya dengan dingin, katakan apa yang sebenarnya terjadi? Ketika mendengar Nelson setuju untuk mengganti rugi juga memberikan 3 kali lipat uang rugi, manajer Zhang sendiri tahu jika akan ada hal buruk yang akan terjadi, dia sendiri percaya dengan teknisi tua ini karena akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dan tidak akan diketahui oleh orang lain, tetapi tidak berani membujuk Nelson. Karena Nelson adalah orang yang akan susah dibujuk, jika sudah bisa dibujuk dan walaupun percaya dengan perkataannya, tetap tidak akan menyinggung perasaan orang lain karena uang ini. Lalu sekarang Nelson mempertanyakan kebenarannya, manajer Zhang sendiri tidak berani menutupi lagi lalu berkata dengan jujur, mesin di mobil tersebut terjadi masalah, lalu ada pelanggan yang mengembalikan mobil ini, setelah itu kita membeli mesin baru dari pabrik dan menggantinya, lalu Tuan Huang sendiri yang menggantinya, dan dari segala sisi dilakukan dengan sangat baik. Dia sendiri tidak mungkin menyadari hal ini. Orang ini yang meminta ganti rugi, pasti ingin mengertak kita,
dia. Belum selesai berkata, Nelson telah memberikan tendangan lalu dengan marahnya berkata, kamu masih berani berkata lagi. Menganti mereku, lalu membuat kesalahan kepada pelanggan. Siapa yang menyuruh kamu melakukan ini? Setiap perkataan, Nelson memberikan tendangannya lalu manajer Zhang menggigit bibirnya, karena pukulan ini. Siapapun tidak ada orang yang berani menghentikannya, tetapi bos besar melakukan hal ini kepada seorang sales penjualan, sungguh sebuah kegilaan. Bab 263 mengembalikan dan mengganti rugi sebanyak 3 kali lipat. Manajer Zhang memeluk kepalanya, tidak berani memberontak juga tidak berani menghindari. Nelson menendanginya, lalu memarahinya dan menunjuk dia dengan kasar, pergi sekarang. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Pergi. Manajer Zhang yang malu itu tidak berani mengatakan apapun, lalu berdiri dan tidak berani kembali ke toko. Nelson sungguh merasa marah, dia sendiri mengenal teknisi Huang itu, dan dia sendiri yang membayar gaji tinggi dari toko 4S. Jika orang yang ditipu itu bukanlah Robert, mungkin Nelson masih dapat mempercayai perkataan manajer Zhang, jika dirinya yang ingin ditakut-takuti orang lain. Tetapi penerus Profesor Yachok, orang seperti dia, apakah akan datang untuk mengertak kamu? Jika orang lain tidak menyadari, tetapi Robert sendiri yang mengatakan ini bermasalah, siapa yang berani untuk tidak percaya? Nelson menenangkan dirinya, dia dapat menipu orang lain, sekarang dia malah menipu orang lain, lalu bagaimana dirinya kelak memberikan kesan untuknya? Awalnya dia berpikir agar bisa memiliki hubungan bersama dia, lalu sekarang, belum sempat dia bertemu telah dicap sebagai bos yang tidak benar. Hal apalagi yang membuat dia semakin marah? Dengan artian kedudukan dia berbeda dengan dulu, juga amarah dia tidak sebesar dulu lagi, jika tidak Nelson tidak hanya memukuli dia begitu saja. Orang yang menghancurkan hal penting bagi dirinya, maka tidak perlu berhati-hati untuk menghabisinya. Sambil memutarkan tubuhnya dan berkata kepada para sales itu, sambil menunjuk mereka semua, siapa lagi yang berani melakukan hal seperti ini, maka aku akan membuatkan kalian merasa makanan di penjara. Segera hancurkan mobil itu. Para sales tidak berani berkata lagi, karena perkataan bos dan bagaimanapun mereka merasa sayang karena mobil itu, hanya bisa mengambil kunci dan menghancurkan mobil tersebut. Karena suara itu, membuat beberapa tamu merasa terkejut. Mobil yang baru itu, kenapa harus dihancurkan? Tidak ada orang yang berani menjelaskan sebenarnya mereka semua tahu tetapi tidak berani menjelaskan. Dulu mereka bisa melakukan hal seperti ini, apalagi orang biasa tidak akan mengerti hal ini, dan bisa membuat mereka bingung dalam beberapa waktu, lalu pada saat itu ketika mereka ingin mengganti beberapa barang yang kecil, akan jadi siapa yang membayarnya. Jika dapat memperpanjang masa garansinya akan lebih membaik, kemudian ketika masalah besar terjadi maka diri mereka sendiri yang akan membayarnya. Pada saat ini Robert dan Cecilia telah berada di taksi. Robert sendiri tidak menutupi lalu berkata, mesinnya telah diganti, begitu juga pompanya pasti bermasalah, jika mereka tidak mau mengembalikan uangnya, maka kita dapat menuntutnya, hanya saja bos di sana memang pintar, dia tahu jika uang bisa menghentikan semua ini. Hah? Mesinnya telah diganti? Si Cecilia yang mendengar ini terkejut, lalu dengan marahnya berkata, orang-orang ini, sangat keterlaluan dan ini termasuk penipuan. Tentu saja penipuan, jika tidak mengapa mereka mau mengganti rugi sebanyak 3 kali lipat. Robert tersenyum, hanya saja semua ini lebih baik, kamu sendiri bisa menggunakan uang itu, untuk membeli mobil yang bagus, contohnya mobil Audi TT atau BMW Z4, semua ini sekitar 500.000 Rmb, dan lebih baik dari golongan C. 500.000 Rmb terlalu mahal, Cecilia berkata, keluarganya dia sendiri terbilang cukup kaya, tetapi karena baru saja lulus dia belum siap mengendarai mobil semahal itu. Harus diketahui, rumah Robert di bagian barat laut sekitar 800.000 Rmb, dan mobil ini setengah dari harga rumahnya. Dan lagi, uang ganti mobilnya mungkin akan diambilnya, tetapi ganti rugi sebanyak 3 kali lipat tentu tidak berani diambilnya. Sebuah mobil tingkat C dibeli dengan harga 270.000 Rmb, lalu diganti 3 kali lipat dengan bilangan 810.000 Rmb, dengan uang yang masuk sebanyak itu untuk Cecilia seperti sedang bertemu dengan hantu. Unak ini,
Aku tidak bisa memilikinya, masalahnya karena diketahui oleh bos sendiri, jika tidak hingga mati pun aku tidak akan mengetahui kebenarannya. Cecilia berkata, diketahui atau tidak tetapi dia tetap milikmu. Robert berkata, walaupun kamu sekarang tidak menginginkannya, aku akan meminta CEO Ning untuk memasukkan uang itu ke rekeningmu, dan bagaimana cara kamu menghabiskan uang itu, semua itu urusan kamu. Kamu sendiri bisa membeli mobil ataupun rumah. Tidak boleh. Cecilia tetap menolak, tetapi hal yang telah ditentukan oleh Robert tidak berani ditolaknya. Jangankan 810.000 RMB, bahkan 810.000 RMB tetap saja itu bukan miliknya, Robert tidak akan menerimanya. Dia sangat mengenal peranan uang dalam dunia ini, dia dapat membuat musuh menjadi bersatu, juga saudara yang menjadi bermusuhan. Sejujurnya, Robert tidak begitu menyukai uang dalam dunia ini, karena dia mengerti dengan tidak adanya uang, memang tidak bisa melakukan apapun. Peraturan di dunia ini, bukan karena kesukaan seseorang dapat menggantinya. Melihat Robert yang melakukan hal ini, Cecilia terdiam dan berpikir bagaimana cara dia menggunakan uang ini. Seperti yang dikatakan oleh Robert dengan membeli sebuah mobil 500.000 RMB itu tetap tidak bisa. Cecilia bukanlah seseorang yang akan menikmati ini, bisa membawa mobil dengan harga 230.000 RMB saja sudah terbilang bagus untuknya, dan untuk ini, dia dan Natalie itu terbilang sama hanya saja lebih muda, dengan sedikit bisa melihat lebih tinggi, dan rela menghabiskan uang. Jika tidak membeli mobil, jadi harus membeli apa? Membeli rumah? Tetapi uang 800.000 RMB ini berasal dari bos, lalu dirinya sendiri yang menghabiskan semua ini. Setelah dipikirkan kembali, Cecilia seperti berpikir, hanya saja dia tidak berkata kepada Robert, dia berencana untuk mendiskusikan hal ini kepada Natalie. Apalagi di perusahaan New Hope Corp adalah Natalie, dan Robert sebagai badan hukum, jarang menuju ke perusahaan dan tidak memiliki urusan apapun. Kedua orang ini kembali ke perusahaan. Setelah mengetahui Cecilia hampir ditipu lalu mendapatkan kabar baik, dia mendapatkan sekitar 810.000 RMB, Natalie sendiri juga merasa terkejut, dan para pekerja lainnya merasa iri. Kenapa dirinya itu bisa mendapatkan keberuntungan seperti ini? Jika tahu seperti itu, maka semua akan pergi bersama bos untuk membeli mobil. 810.000 RMB. Gaji mereka dalam sebulan juga tidak terbilang sedikit, jika dihitung-hitung sekitar 10.000 RMB. Tetapi untuk 800.000 RMB membutuhkan mereka bekerja bertahun-tahun, lalu bisa makan juga tidur hingga menabungnya. Iri bukan? Sirik bukan? Kesal bukan? Haha, siapa suruh kalian tidak membeli mobil bersama bos? Kalian tidak tahu jika bos itu begitu hebat, orang-orang itu seperti orang bodoh. Tetapi siapa sebenarnya bos itu? Dalam sekejap dia dapat menemukan kesalahan di dalam mobil. Semua orang bahkan bos di toko 4S saja tidak berani membantahnya, dan mengakuinya begitu saja. Cecilia mengatakan kejadian mobil tersebut dan orang-orang mendengarkan dengan serius. Hanya Owen yang mendengarkan ini seperti sedang memakan seekor lalat, bagaimanapun juga pria itu selalu seberuntung itu. Orang lain selalu bertemu dengan hal-hal sial, tetapi dia selalu beruntung. Owen merasa tidak puas, dia merasa Robert hidup dengan berkat keberuntungan, termasuk kali ini dengan urusan mobil, jika bukan karena Cecilia yang pergi bersama dia, dia tidak akan mengetahuinya. Di sisi lain, Natalie tersenyum ke arah Robert, lihatlah para anak muda itu, semuanya sangat mengagumi kamu, bahkan derajatku sebagai Yem tidak lebih tinggi dari kamu. Tetapi derajat mereka bagiku tidak lebih tinggi dari kamu. Robert tersenyum. Dengan kata-kata yang manis ini, membuat Natalie merasa dirinya sedang memakan sebuah permen, jika bukan karena orang di dalam kantor yang ramai, dia pasti telah mengecup Robert. Semenjak dirinya dan Robert kembali berkenalan lagi, dan sekarang ketika bertemu selalu mengatakan hal yang membuat hati ini berdegup. Mungkin orang-orang akan mengatakan jika ini lidah fasih untuk pemula. Dengan urusan percintaan, jika seseorang yang tidak kamu sukai memegang kamu, maka kamu akan menyebutnya mesum tetapi orang yang kamu suka menyentuhmu akan disebut sebagai cinta. Perkataan yang terlalu manis ini, tetap saja siang ini harus ke rumah sakit.
Natalie berkata, Simi sendiri sempat menghubungi, dia akan menyelesaikan pekerjaannya hingga siang, lalu sekitar jam 1 kamu bisa mencarinya. Robert juga tidak bisa apa-apa, sebenarnya dia ingin memberitahu dia jika dirinya tidak sakit, tetapi karena belum mengatakan semua ini dengan Natalie, dan akan terlalu cepat jika dikatakan. Mengingat hal ini, dia kembali menghelakan nafasnya dan berkata, baiklah. Astaga, jangan mengerutkan dahimu, semua ini demi kebaikan kamu. Karena merasa hal ini bisa menyakiti perasaan prianya, Natalie dengan mesra memegang punggung tangannya, sambil menggigit bibirnya dengan mata berkaca-kaca, tentu saja, ini untuk kebaikan aku, apakah kamu tidak ingin mengetahui apa yang sedang aku pelajari akhir-akhir ini? Bab 264 Meminum anggur. Robert terkejut, lalu menyadari. Mempelajari apa? Seketika darah di tubuhnya naik, hingga otaknya mulai berputar beberapa bayangan yang membuat sekujur tubuhnya terasa panas. Melihat suaminya sendiri yang memiliki mata yang berbeda, wajah Natalie terlihat memerah, lalu dia memutarkan tubuhnya, dia tidak tahu jika dirinya begitu menggoda. Bagaimanapun Robert berprinsip, tetap saja dia itu seorang pria normal. Setelah seranjang begitu lama dengan Natalie, dan tidak melewati gua tersebut, sungguh membuat dirinya merasa tidak tahan untuk menahannya. Kekuatan untuk bertahan dengan lama dan ketika itu terpuaskan akan terbilang cukup mengerikan. Orang yang di kantor begitu banyak Robert sendiri tidak dapat melakukan apapun, juga tidak bisa mengatakan apa, dia hanya bisa melihat saja. Dengan susah melewati siang ini, Natalie memintanya untuk mencari Simi. Dengan amarah di perutnya Robert, bahkan dia sendiri yang mengantarkan dirinya ke kliniknya Simi, lalu tersenyum dan berkata, baik-baiklah di sini, aku sendiri akan melihat-lihat di dapur, lalu ketika selesai aku akan mencarimu. Robert ingin memberitahu dia, untuk tidak pergi tetapi Natalie pasti tidak akan mendengarnya. Melihat bayangan istrinya yang pergi, hati Robert terasa tidak nyaman. Bagian resepsionis sendiri telah mengenal dia dan berkata, Tuan Lee, hubungan Anda dan Nona Ning terbilang baik, sungguh hal ini membuat orang merasa iri. Robert yang mendengar ini, merasa hubungan yang asli dan palsu ini, semua ini mengingatkan dia dengan Shaun Lee. Jika memberitahu Natalie jika dirinya ini bukan suaminya atau dengan kata lain hanya tubuh ini saja, apakah dia masih menerimanya? Sambil memutarkan kepalanya dan mengetahui jika dirinya tidak segera ke atas, pasti akan ada orang yang memberitahu Natalie. Robert hanya bisa menuju ke atas, lalu melihat Simi yang duduk di sofa sambil mengetik. Hari ini dia menggunakan rok hitam pendek, dengan laptop yang berada di atas pahanya, dan hal ini terlihat begitu seksi, ditambah lagi dengan tubuh Simi yang begitu mempesona, terutama bagi di bawah dagunya, semakin membuat dia terlihat seperti kue tart. Dia menaikkan kepalanya sambil melihat Robert yang naik, Simi tersenyum lalu berkata, sudah datang, duduklah. Aku akan segera selesai. Robert yang mengenali jalanan ini lalu duduk di kursi. Awalnya dia ingin melihat Simi lebih lama, tetapi amarah Natalie membuat dia menghentikan hal ini. Hanya saja Robert melihatnya sekilas, lalu menyimpan kembali matanya dan berusaha untuk melihat ke tempat lain. Sekitar 2 hingga 3 menit kemudian Simi melipat laptopnya dan berjalan kemari lalu bertanya, kenapa tidak melihat lagi? Hah? Robert dengan tidak mengerti melihat ke arah dia. Simi tersenyum dan berkata, bukankah tadi sedang melihat aku mengira kamu akan melihat lagi, kenapa? Apakah dandananku tidak bagus? Simi sambil berkata, sambil memutarkan tubuhnya lalu ukuran tubuhnya dengan pakaian ketatnya itu terlihat begitu mempesona. Robert tidak menjawab pertanyaan itu, walaupun dia ingin melihat kaki putih salju itu, tetapi dia berusaha tenang dan berkata, katakan kamu cukup sibuk akhir-akhir ini, bagaimana jika kamu mengerjakan pekerjaanmu saja dulu, aku akan berputar-putar dulu di sini. Perkataan ini, kenapa membuat kamu berkeliling sendirian? Simi tersenyum lalu berkata, aku tahu kamu tidak bermasalah, hanya saja tetap tidak bisa pergi sekarang, bagaimana jika kita berbincang-bincang saja, atau menemani aku menari? Bisakah? Tidak bisa. Robert dengan segera menggelengkan kepalanya. Apapun tariannya, lebih baik tidak perlu bersentuhan, dirinya yang sekarang ini seperti sebuah petasan, yang siap meledak,
Apalagi Simi itu bukanlah orang biasa saja, dia wanita yang terbilang cukup menarik. Robert sendiri tidak pernah menyepelekan pengendalian dirinya, tetapi juga tidak bisa terlalu mengendalikan. Benaran tidak bisa. Simi memperlihatkan wajah curiga. Seorang pria brengsek tidak bisa menari, mungkinkah? Robert dengan serius menggelengkan kepalanya, sungguh tidak bisa. Simi berkata, baiklah, maka tidak perlu menari, hanya saja apakah kamu berencana duduk begitu saja? Bagaimana jika aku mentraktir kamu untuk meminum sesuatu? Kebetulan aku membeli sebuah anggur yang bagus, mari kita minum sambil berbincang-bincang untuk menghabiskan waktu 2 jam kamu dan setelah itu kamu boleh pergi. Jika normalnya, Robert akan menolak untuk meminum anggur bersama dia, apalagi ada yang mengatakan jika meminum alkohol akan membuat masalah, terutama untuk dirinya yang sekarang. Tetapi karena perasaannya saat ini, membuat Robert dibutakan nalurinya. Yang dia pikirkan, meminum alkohol dapat membuat pemikiran dia merasa lega. Melihat dia yang setuju, Simi dengan senang membawa anggur juga 2 gelas untuk anggur. Mendengar kaki gelas yang bersentuhan lalu mengeluarkan bunyi, Robert menganggukkan kepalanya, gelas yang bagus. Kamu memahami gelas anggur? Simi sambil membuka anggur ini dan berkata, atau maukah kamu mengatakan di mana bagusnya gelas ini? Robert mengambil gelas anggur itu, dengan segera memegang gelas bibir sambil membuatkan suara, kemudian dia mengambil gelas satu lagi, dan membasahi tangannya, sambil memutari gelas ini, kemudian terdengar sebuah suara dari gelas tersebut, jika didengar dari bunyinya, jumlah kristal juga seninya terbilang bagus. Dia mulai melihat cangkir itu dan berlawanan dengan sinar matahari dan berkata, kilauan dan transparansi sangat bagus, dan juga hanya ada sedikit gelembung saja, seharusnya ini ditiup secara manual. Jika dilihat dari seninya seharusnya berasal dari Hetalia, tetapi keseluruhannya lebih disukai orang dalam negeri, oleh karena itu, gelas anggur ini berasal dari Hetalia dan ditiup secara langsung oleh dalam negeri, jadi jika dilihat secara keseluruhan bentuknya terbilang cukup kecil dan lebih cocok untuk dijadikan gelas anggur putih. Simi terpana, meskipun dirinya sempat belajar di luar negeri selama beberapa tahun dan mencicipi banyak anggur yang enak, biasanya dia hanya memperhatikan kualitas anggurnya saja, lalu untuk gelasnya cukup bisa diletakkan di gelas meja mahal, dan bahkan tidak begitu memperhatikannya. Dengan penasaran dia melihat gelas anggur di meja lalu bertanya, jadi untuk anggur merah lebih cocok dipadukan dengan gelas yang mana? Ada 2 jenis. Satu adalah gelas Burgundi dengan permukaan lebih luas dan satu lagi gelas bernama Bordeaux dengan ciri khas memiliki tubuh yang besar dan terasa halus. Gelas Burgundi membuat hidung kita dapat menghirup aroma anggur lebih dalam, lalu perbedaan gelas Burgundi memiliki aroma yang lebih kuat dari Bordeaux, ketika anggur memasuki lidah akan membuat rasa anggur dengan segera dapat merasakan keasaman dari anggur tersebut, dan untuk anggur yang lebih keras lebih cocok digunakan pada gelas Bordeaux. Semua ini karena anggur merah lebih berat, maka itu membutuhkan gelas yang lebih memiliki permukaan yang luas untuk menenangkan anggur juga memutarkannya. Hal ini agar aroma tersebut bisa semakin keluar, dan satu lagi untuk anggur putih lebih membutuhkan suhu untuk meneguknya, dari polosnya anggur ini tidak membutuhkan permukaan yang luas. Terakhir ketika menuangkan anggur putih harus sedikit agar tetap menjaga suhu dari anggur tersebut. Simi yang mendengarkan ini merasa terkejut, ketika Robert mengatakan semua ini, seperti tanpa berpikir dia mengatakannya begitu saja, jika dia bukan untuk membual maka dia pasti sangat mengetahui gelas anggur. Sepertinya dirinya tidak salah mendeskripsikan jika pria brengsek ini memang berkelas. Hanya saja, bisa mengatakan gelas anggur dengan sebegitu hebatnya, sepertinya kelas atas ini terlalu berlebihan. Dan wanita seperti Natalie apakah membutuhkan pria seperti ini? Dan lagi, untuk kedudukan dia sepertinya tidak bisa menyentuh kelas atas manapun. Dan gadis dari kalangan rendah lebih menyukai pria brengsek yang suka berkata manis, ditambah dengan sikapnya yang terlihat kelas atas semakin membuat mereka terlihat berjarak. Setelah dipikirkan, Simi bertanya, sepertinya aku tidak pernah mendengar dari Natalie jika kamu menyukai anggur, dan begitu mengerti anggur. Sebenarnya ini tidak terbilang mengerti, hanya pengetahuan umum saja, dan sering melihat buku saja. Robert sedikit merendah. Simi tidak tahan untuk memutarkan bola matanya,
Perkataan ini terdengar seperti kita yang tidak membaca buku. Dia tidak lama-lama dalam pembahasan ini. Robert yang memiliki pengetahuan profesional, memang membuat dia terkejut. Hanya saja punggung yang terasa dingin karena terkejut semakin membuat identitas pria brengsek ini semakin dalam. Setelah membuka anggur, Simi menuangkan sepertiga lalu menuangkan segelas untuk Robert dan berkata, "Jika kamu sangat mengerti tentang anggur, coba rasakan anggur ini." Robert menggoyangkan gelas anggurnya, agar aroma anggur ini bisa terhirup, dan perlahan hidungnya mulai menyiumnya hingga menyentuh anggur ini, sambil membiarkan anggur ini berputar di bibir dan menelannya dengan pelan.